dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UT Pusat. Yang kami hormati Bapak Teguh Prakoso, SPD M.Hum, yang merupakan dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UT, selaku moderator. Yang kami hormati Ibu Nunung Supratmi MPD, selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sekaligus Kajur Pendidikan Bahasa dan Seni. Yang saya banggakan, para peserta seminar akademik di seluruh Indonesia. Hadirin yang kami hormati, untuk meneguhkan rasa kebangsaan, tumpah darah Indonesia, dan rasa cinta pada Universitas Terbuka, mari kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Universitas Terbuka. Hadirin dimohon berdiri. Tersebut membuat para penggemar Ikatan Cinta sangat begitu merasa dekat terhadap peneror tersebut. Kami ingin momen dan bahkan jika seandainya siapapun Jaga di
Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang kami muliakan, agar acara ini terlaksana dengan baik dan lancar, serta mendapat keberkahan dan kebermanfaatan bagi kita, marilah bersama-sama kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara seminar akademik. Yang pertama, sambutan sekaligus pembukaan dari Dekan FKIP UT. Yang kedua, paparan materi oleh pembicara pertama, yaitu Bapak Dr. M. Arifin Zaidin, MPD. Kemudian dilanjutkan paparan materi oleh pembicara kedua, yaitu Ibu Arin Nur Izati, MPD. Dan berikutnya, sesi tanya-jawab dipandu oleh moderator Bapak Teguh Prakoso, SPD MHUM. Kemudian acara penutupan, dan terakhir pengumuman pengisian daftar hadir sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya, marilah kita simak sambutan dan pembukaan dari Dekan FKIP Universitas Terbuka. Untuk itu, yang terhormat Ibu Dr. Ucu Rahayu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Tiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Mohon maaf, suara saya jelas tidak ya? Ini saya pakai dua. Cukup jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Ya, terima kasih. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya kita dapat hadir di sini, kita diberi nikmat sehat dan diberi kelapangan waktu ya untuk dapat hadir mengikuti kegiatan seminar akademik program studi pendidikan bahasa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang saya hormati. Di sini ada Ibu Kajur yang merangkap Ibu Kaprodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kemudian juga yang saya hormati pembicara Pak Dr. Arifin Zaidin, kemudian juga pembicara calon doktor nih, kandidat doktor Ibu Arini ya. Kemudian juga yang saya hormati juga moderator ya, kandidat doktor juga Pak Teguh Prakoso. Ini mohon segera berkumpul kembali dengan kami semua. Kemudian juga yang saya cintai Bapak Ibu dosen yang hadir di sini, dan bila ada mahasiswa yang saya sayangi, para mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia ataupun mahasiswa jurusan pendidikan bahasa dan seni FKIP. Ya, saya sangat bangga begitu ya, dan sangat berbahagia kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak ini kepada Ibu Kajur yang merangkap Ibu Kaprodi, Ibu Nunung Supratmi. Terima kasih banyak. Ini prodi yang pertama menyelenggarakan seminar akademik program studi. Begitu. Saya harapkan ini menjadi trigger bagi para prodi lain ya. Tentunya saya harapkan prodi lain akan mengikuti, dan juga para dosen lain. Jangan kalah oleh Pak Arifin Zaidin, Bu Arini, yang lain juga saya harapkan bisa dapat berbagi pengalaman, berbagi ilmu ya di sini, berbagi berbagai hal lah ya dengan teman-teman semua. Dan tentunya melalui forum seminar akademik ini merupakan salah satu wadah silaturahmi kita juga. Karenanya barangkali tidak ada salahnya bila teman-teman membuka semua video, ya. Karena dengan membuka video kita jadi saling tahu. Mungkin yang selama ini kan mungkin ada dosen-dosen muda, ada dosen senior yang tidak pernah bertemu sama sekali. Bahkan saya pun mungkin dengan dosen-dosen muda itu belum sempat berjumpa karena pandemik, ya. Jadi dengan dibukanya video kita akan saling tahu. Oh iya, ada Bapak, ada Ibu Rahmawanti, ada Ibu Brilianing, begitu ya. Ada Mas Nurul Taqwa begitu. Jadi kita jadikan kegiatan seminar ini juga menjadi
ajang silaturahmi, ya, selain juga ajang berbagi pengalaman, berbagi ilmu pengetahuan, begitu, ya. Dan tentunya melalui ajang ini, melalui seminar akademik ini, kita tingkatkan atmosfer akademik yang selama ini selalu ditanya-tanya, begitu ya. Di UT itu seperti apa atmosfer akademiknya di antara para dosen ataupun dengan mahasiswa. Nah, jadi di sini kita perlihatkan bersama. Alhamdulillah, saya terima kasih banyak ya pada teman-teman semua di sini. Begitu. Kemudian saya harapkan pula teman-teman di sini dapat mengambil manfaatnya dari kegiatan ini. Tentunya akan sangat bermanfaatnya bagi teman-teman semuanya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para panitia, kepada para pembicara, kepada moderator, sehingga terlaksananya kegiatan ini. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu semua. Selamat berseminar, selamat berbagi ilmu, dan mohon ini bukan yang pertama dan yang terakhir di tahun ini, ya. Tapi ini merupakan kegiatan awal yang akan diikuti dengan kegiatan-kegiatan seminar pada minggu-minggu berikutnya. Bahkan saya mendapat laporan dari Ibu Kajur, itu sebetulnya gagasannya sangat istimewa, begitu. Dari kegiatan ini, dari kegiatan seminar ini, makalah-makalah akan disatukan menjadi buku, begitu, buku yang bisa diterbitkan nanti oleh prodi atau jurusan, atau nanti kita satukan di wadah fakultas. Demikian, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan pada Ibu Brilian. Ya, baiklah, terima kasih kami haturkan kepada Ibu Dr. Ucu Rahayu MSc selaku Dekan FKIP Universitas Terbuka atas sambutan sekaligus berkenan membuka acara ini. Baiklah hadirin sekalian, sebelum acara kita lanjutkan, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan untuk menjadi perhatian. Yang pertama, peserta seminar dapat mengajukan pertanyaan pada pembicara melalui fitur chat ya, dengan menuliskan pada fitur chat di bawah ya, kemudian disebutkan nama, instansinya dari mana begitu ya. Kemudian sertifikat akan dikirimkan kepada peserta yang telah hadir pada kegiatan dan mengisi tautan daftar hadir yang akan diberikan pula pada menu chat ya pada akhir kegiatan. Kemudian ada form daftar hadir diterima panitia paling lambat 60 menit setelah kegiatan berlangsung, dan berarti peserta diberi waktu selama 60 menit untuk mengisi daftar hadir. Baiklah peserta yang kami banggakan, selanjutnya tibalah kita pada acara inti seminar akademik program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Terbuka yang akan dipandu oleh seorang moderator yang luar biasa, yaitu Bapak Teguh Prakoso, SPD MHum. Mohon izin untuk membacakan secara singkat CV beliau. Sebentar. Ya, Bapak Dr. Bapak Teguh Prakoso, SPD MHum, merupakan dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia UT dengan latar belakang pendidikan S1 di Sarjana Pendidikan IKIP Semarang pada tahun 1998, kemudian S2 Magister Humaniora UGM tahun 2006, dan saat ini sedang menempuh S3 Ilmu Pendidikan Bahasa angkatan 2019 Universitas Negeri Semarang pada tahun 2019. Riwayat jabatan beliau yang pertama asisten pembantu rektor 3 bidang operasional kemahasiswaan dan alumni tahun 2008-2010, kemudian koordinator bidang penyiapan dan pengadaan bahan ujian pusat pengujian 2010 hingga 2012, kemudian pembantu dekan 3 FKIP Universitas Terbuka 2021 sampai 2012 hingga 2015, mohon maaf. Kemudian Kepala Unit Program Pendidikan Jarak Jauh UPPJJ UT Surabaya 2015 hingga 2019.
karyanya, penghargaannya sangat banyak, predikat cum laude ya, dan sangat memuaskan. Seperti itu. Hadirin peserta seminar daring, hadirin peserta seminar akademik, telah kita simak bersama CV dari Bapak Moderator. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Pak Teguh untuk mengatur jalannya diskusi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sangat saya hormati Ibu Dekan FKIP, Dr. Ucu Rahayu MSc, dan para pimpinan. Yang saya hormati Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni sekaligus Kaprodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Ibu Nunung Supratmi. Yang saya hormati Mbak Tiwi, moderator yang membacakan CV saya. CV-nya sudah disebut Doktor Doa Mbak Tiwi ya. Mudah-mudahan segera terwujud. Amin. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Pak Dr. Arifin Zaidin dan juga Ibu Arini Nur Izzati MPD selaku narasumber. Berbahagia sekali pada pagi hari ini saya diminta tugas oleh Bu Nunung untuk memandu acara webinar. Mohon maaf saya tidak menggunakan virtual background karena ternyata laptopnya tidak support. Memang kalau di rumah biasanya menggunakan background hijau. Ini karena takut sinyalnya turun naik, saya datang ke UT, virtual background nggak bisa dipasang. Kalau dipasang, jidat saya jadi hilang. Jadi botaknya nggak kelihatan gitu ya. Yang saya hormati teman-teman dosen pendidikan bahasa Indonesia dan dosen FIP dimanapun teman-teman berada. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita semua diberikan nikmat sehat sehingga bisa bersemuka meskipun melalui layar virtual. Tadi saya sudah meminta izin teman-teman mungkin bisa menambahkan unit kerja di belakang nama karena seperti yang disampaikan oleh Bu Dekan beberapa teman itu tidak kita kenal, bahkan ini saya menyapa khusus Ibu Suratina yang hari ini masih bergabung dengan Ibu Ratih Kusumastuti. Tidak pernah bertemu, tiba-tiba bertemu sudah purna tugas. Selamat pagi Bu Etin, selamat pagi Bu Ratih, yang sangat kami banggakan, senior kami di jurusan bahasa. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman dosen khusus di UPBJJUT, selamat bergabung dalam seminar akademik. Ada banyak, ada juga teman tutor, saya lihat tadi ada tutor dari UT Surabaya, kebetulan saya dulu di sana, jadi dekat Arino Desanto, selamat pagi dari Madiun, kalau tidak salah rumahnya. Ada tadi mahasiswa kami yang sudah standby dari awal, yaitu Mas Ada Saputra, itu juga dari Lebong, sudah bergabung sejak pukul 9 kurang. Jadi terima kasih atas partisipasinya yang luar biasa. Teman-teman semua peserta seminar, pada pagi hari ini topik seminarnya berkaitan dengan sastra. Dan kalau ngomong sastra memang tidak ada habisnya sebetulnya, karena dalam bahasa Indonesia misalnya, satu paragraf tidak boleh satu kalimat. Itu ketentuan keterampilan berbahasa pelajaran menulis. Tapi kalau sastra, satu paragraf, satu kalimat boleh, nggak apa-apa. Satu kalimat hanya tertulis habis, itu juga boleh. Apalagi nanti di sini ada dua pakar. Yang pertama yang memang spesialis adalah puisi, Pak Arifin Zaidin. Puisi itu kalau kata Pak Rahmat Joko Pradopo itu kata berjiwa. Kata berjiwa itu ya setiap kata dalam puisi maknanya bisa multi tafsir. Saya bertiga, saya Pak Arifin hari ini misalnya menuliskan kata cinta. Cintanya itu penafsirannya beda-beda. Dalam hati saya cinta karena saya dipanggil oleh Bu Nunung itu juga rasa cinta. Takut nanti kalau saya nggak dikasih kursi di FKIP kan kalau nggak mau tugas ini. Ya itu pengantar kita. Pada pagi hari ini ada dua panelis yang akan menyampaikan materi. Yang pertama adalah Dr. Arifin Zaidin. Ini lahir 4 Maret 1958. Beliau adalah dosen
Pendidikan Bahasa Indonesia DPK di UPBJJ-UT Makassar. Menamatkan pendidikan dari mulai diploma sampai dengan doktor itu di Universitas Negeri Makassar. Karyanya sangat banyak, ada 7 buku, ada 1 jurnal, ada 5 proceeding, ada 7 penelitian dosen, ada 5 artikel koran, dan ada 9 kegiatan seminar nasional atau internasional yang diikuti dari tahun 2019. Jadi sangat kompeten untuk bidang kajian puisi. Jadi puisi, kalau sastra kan ada prosa, ada puisi, ada drama. Nah, Pak Arifin Zaidin ini adalah spesialisnya adalah puisi. Beliau pernah menjadi kepala UPBJJ-UT Palu dan juga beberapa jabatan tambahan di UPBJJ-UT Makassar. Kemudian nanti panelis yang kedua adalah Ibu Arini Nur Izati, ini kandidat doktor seperti tadi disampaikan oleh Bu Dekan. Beliau dosen pendidikan bahasa Indonesia di UT Pusat, menamatkan pendidikan S1 dan S2 itu di Universitas Negeri Jakarta, sama dengan Pak Arifin, ini banyak juga karyanya, tidak bisa saya bacakan, nanti terlalu banyak waktunya habis, gitu ya, Bu Arini, mohon maaf ya. Nah, sebagaimana tadi disampaikan oleh moderator, oleh pembawa acara, kita akan memberikan kesempatan kepada 2 panelis ini untuk menyampaikan materi masing-masing 30 menit. Masing-masing 30 menit. Pertama adalah panelis pertama, Bapak Dr. Arifin Zaidin, kemudian akan kami jeda untuk dilanjutkan kepada Arini Nur Izati MPD. Setelah itu nanti tanya jawab. Teman-teman peserta bisa mengajukan pertanyaan jika selama acara tertarik atau mendapatkan suatu inspirasi untuk bertanya, silakan masukkan di chat. Itu saja pengantar dari saya. Waktu sepenuhnya kami aturkan kepada 2 panelis, yaitu Pak Arifin Zaidin dan Ibu Arini Nur Izati. Selamat berseminar, teman-teman mahasiswa, teman-teman tutor, teman-teman pengurus Pokjar, teman-teman dosen di UPBJJ. Selamat bergabung dan terima kasih atas partisipasinya. Kehadiran teman-teman semua membuat acara ini makin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Pak Arifin dan Ibu Arini, waktu masing-masing 30 menit, tepat dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ibu Dr. Ojo Rahayu, kemudian Ketua Jurusan Ibu Nunung Pratiwi, dan teristimewa moderator sahabat saya, dan para peserta seminar akademik Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Hari ini saya senang sekali karena ini pertemuan kedua di tahun yang berbeda. Di tahun 2020 saya tampil sebagai pembicara, kemudian di tahun 2021 ini saya dipercayakan untuk memberikan materi seputar pendidikan bahasa dan sastra. Hari ini akan kita bicara tentang interpretasi karya sastra, yaitu yang berkaitan dengan kebahasaan dan karakter dalam puisi yang berbasis daring. Nah, seperti kita ketahui sekarang ini kan kita masih dalam kondisi yang berkaitan dengan COVID melaksanakan, karena wadah untuk berkomunikasi
atau bersilaturahim atau dalam berdiskusi di bidang ini itu tidak mendapat hambatan. Dalam kajian ini bersumber dari hasil apakah di dalam satu karya sastra atau dalam hal ini puisi, kebahasaan dan nilai karakter itu bisa muncul dalam satu puisi. Nah, itu menjadi sorotan ya dalam diskusi kita hari ini atau dalam sharing sastra kita hari ini, khususnya dalam bidang puisi. Nah, ketika kita menggali makna di balik kebahasaan dan karakter dalam puisi itu akan kelihatan seperti apa daya kreativitas seorang penyair. Katakanlah Sanusi Pane ini memunculkan sisi dari kebahasaan dan karakter, walaupun kita selama ini hanya mengenal, jika kita bicara tentang interpretasi itu larinya ke sistem retorika bahasa atau yang berkaitan dengan sastra itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, salah satu persyaratan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam satu interpretasi adalah pemakna itu, katakanlah yang mempunyai waktu untuk memaknai sebuah puisi, itu tidak bisa terlepas dari kompetensi apa yang mau dianalisis dalam sebuah puisi. Nah, hari ini akan saya bahas secara singkat ya. Secara singkat, mungkin ini adalah sesuatu yang tidak biasa ya, karena kalau bicara tentang puisi berarti kan kembali ke ranah puisi sendiri dalam yaitu sastranya itu. Tapi hari ini kita akan bicara di ranah kebahasaan. Nah, dalam ranah kebahasaan ini itu ada 4 bagian terbesar yang menjadi pilar untuk melakukan interpretasi, yaitu sintaksis, kemudian fonologi, kemudian morfologi, dan terakhir semantik. Kemudian di bidang sintaksis ini itu mempunyai subindikator lagi, yaitu kalimat yang paling besar, kemudian yang paling kecil kata, kemudian masuk ke frase, kemudian klausa. Kemudian di bidang fonologi itu akan berbicara tentang bagaimana bunyi-bunyi yang ditampilkan dalam sebuah puisi, khususnya puisi Sanusi Pane, yaitu Soneta Senja. Kemudian di bidang morfologi, bagaimana kata itu berbicara, seperti tadi dikatakan Pak Teguh, dalam menulis itu menulis satu paragraf itu memang harus utuh, tetapi di dalam puisi itu tidak. Satu kata itu adalah kalimat, adalah jiwa, adalah urat nadi sebuah karya, karena tanpa kata manusia tidak pernah akan bisa bicara, dan sama halnya dengan puisi tidak akan pernah berbicara kalau tidak kata. Nah, ini yang mau dilihat dari sisi morfologi, ada kata konotasi dan sebagainya, ada kata yang berdiri sendiri, kemudian setelah itu masuk ke semantik ya, semantik itu punya indikator makna, kemudian makna itu mempunyai indikator lagi, yaitu makna konotasi, makna denotasi, makna leksikal, makna gramatikal. Itu yang akan kita lihat. Nah, Bapak Ibu, saya mau urai singkat ini. Meskipun di dalam pikiran kita ada kesamaan atau perbedaan, tetapi pada akhirnya kita akan mengatakan bahwa sebuah kalimat itu tidak terlepas daripada susunan kata yang bermakna. Itu salah satu anggapan bahwa kalimat memang dilahirkan dari susunan kata yang tertib dan harus bermakna.
Jadi kalau kalimat tidak bermakna berarti bukan kalimat. Kemudian kata ya, kata. Bagian dari terkecil dari kalimat. Kata memiliki jiwa ya, memiliki jiwa. Dan setiap anggota masyarakat harus memiliki jiwa untuk menggerakkan orang lain dari kata-kata yang digunakannya. Jadi betapa besar peranan kata dalam peranata kehidupan, apakah dalam sosial budaya dan aspek kehidupan yang lain, itu tidak terlepas dari kata itu sebagai penggerak untuk menyampaikan informasi kepada seseorang dengan caranya sendiri. Kemudian setelah ada kata, ada frase. Jadi ada frase, yaitu kelompok kata yang tidak melebihi dari batas fungsi. Ini nanti akan kita lihat nanti di dalam puisi Sanusi Pane. Artinya frase tidak menduduki fungsi subjek dan predikat. Seperti apa nanti yang dimunculkan atau dibangun oleh Sanusi Pane dalam karya Senja itu akan kita lihat di dalam prakteknya nanti. Kemudian ada klausa. Di dalam kalimat itu ada klausa. Ada klausa yang susunan kata itu ada kata yang berfungsi sebagai predikatif. Nanti akan kita lihat seperti apa. Kemudian kita pindah ke kalimat. Kalimat itu adalah satu tataran yang mengandung subjek dan predikat. Jadi unsur kalimat itu paling kecil itu subjek, predikat, dan paling besar itu secara lengkap subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian morfologi, di dalam morfologi ada kata, ya, ada kata. Kemudian ada morfem bebas, ada morfem bebas, ada morfem terikat, seperti kata damai itu morfem bebas ya. Kemudian morfem terikat pada terbangun umpamanya itu adalah morfem terikatnya. Ketika ia berdiri sendiri tidak akan mempunyai makna. Jika terikat nanti dibangun dalam satu tatanan baru bisa mempunyai makna. Kemudian ada fonologi, yaitu yang berbicara tentang bunyi-bunyi bahasa tertentu yang fungsinya masing-masing penem membedakan kata menurut artinya. Jadi di dalam penataan kata yang dilakukan oleh penyair itu sudah dipikirkan semua dari penggunaan bunyinya yang bisa membedakan makna. Jadi salah satu fonem dengan fonem yang lain itu akan memberikan perbedaan makna. Katakanlah kata makan dengan makam itu punya makna yang berbeda. Jadi nanti relevansi pemaknaan yang lahir dari sebuah karya tulis puisi yang dibuat oleh penyairnya itu akan mempertimbangkan seperti apa bunyi yang digunakan di dalam puisinya sehingga puisi itu bisa berkomunikasi dengan pembacanya atau peminatnya. Berikutnya ada semantik ya, semantik. Semantik ini berbicara tentang arti, jadi suatu ilmu yang meneliti tentang arti atau makna. Jadi baik makna gramatikal, makna leksikal, makna referensial dan sebagainya. Nah, ini juga akan terlihat nanti seberapa kuat makna yang dari kata yang digunakan oleh penyairnya sehingga ia bisa melahirkan suatu sistem keindahan atau artistik dalam sebuah puisi dan berkomunikasi dengan pembaca dan pembacanya mudah memahaminya. Nah, itu yang kita mau lihat nanti dalam interpretasinya nanti. Kemudian makna denotasi. Jadi makna yang sebenarnya, makna sesuai dengan kaidah, kemudian makna yang wajar, kemudian makna konotasinya ada. Jadi nanti kita lihat seperti apa makna konotasi, makna simbolik atau makna yang bersayap, atau makna di luar dari kaidah yang bisa memberikan interpretasi yang berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Jadi seperti dijelaskan tadi bahwa interpretasi itu, kata itu punya multi makna, sehingga
bisa saja terjadi multi interpretasi, dan itu akan menjadi pertimbangan dan menjadi perhitungan kita, sehingga dalam memberikan interpretasi itu betul kembali kepada grand theory yang digunakan dalam memberikan tanggapan atau interpretasi yang akan kita lakukan. Kemudian berikutnya, nah sebelum sampai ke pembicaraan inti, saya ingin jelaskan secara singkat, karena ini kan basisnya adalah daring ya, daring, belajar secara digitalisasi, dan itu memang tidak bisa dihindari karena suatu kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa bergaul dengan daring itu sendiri, maka kita akan mempunyai keterbelakangan pemahaman atau pengetahuan. Oleh karena itu, di dalam materi ini yang terkait dengan bagaimana nanti seorang guru atau katakanlah pemerhati sastra untuk mau melakukan interpretasi dalam bidang kebahasaan ini, itu menjadi sorotan hari ini. Yang pertama, saya mau lihat dulu daring ya. Jadi kalau daring itu, ini secara singkat saja. Kalau daring pasti berorientasinya kepada infrastruktur ya. Kemudian kalau infrastrukturnya itu memang harus siap, yaitu ada perangkat lunak, ada juga perangkat kerasnya, semuanya harus dipersiapkan sehingga ada kesiapan tutor atau guru untuk mengantisipasi dalam pelaksanaan pembelajarannya yang dengan berbasis daring ini. Kemudian ada profesional ya. Jadi kalau kita bicara tentang konsep profesional itu, yaitu ada pengusahaan materi. Jadi itu sudah pasti itu. Jika seseorang apakah ia guru atau dosen atau pemerhati sastra, maka dia harus profesional dalam bidangnya, sehingga ia mempunyai kompetensi yang lebih bisa mempercepat dan memperlancar pemahaman yang akan diberikan. Ada dua hal yang harus dikuasai dalam bidang profesional seorang pemerhati sastra atau dosen atau guru, yaitu pertama penguasaan materi ya, penguasaan materi. Ia luas sesuai bidang studinya, dan ini adalah namanya setiap orang punya intelektualisme dan kecerdasan emosional. Dan itu sudah pasti, karena jika ia seorang guru berarti kan dia sudah melalui pendidikan keguruan sesuai dengan profesinya. Kemudian profesional juga berarti mendalam. Substansi isi materi dia kuasai, substansi keilmuan dia kuasai, kemudian kurikulum dia bisa baca dan kuasai, kemudian menambah wawasan keilmuan. Jadi tidak harus berdasarkan textbook, tetapi ia bisa memanfaatkan potensi keilmuan, sumber keilmuan yang lain. Katakanlah yang sekarang ini yang sangat membantu kita dalam menambah pemahaman kita tentang ilmu adalah adanya Google yang macam-macam, ada Google Books, ada Google Scholar dan seterusnya yang bisa bisa menambah pemahaman kita tentang ilmu yang kita tekuni. Kemudian selain itu ada konsep kapabilitas ya, secara personal, mampu mengembangkan ilmunya, menjelaskan ilmu dalam kehidupan. Jadi betul kalau kita sudah menyandang katakanlah profesionalisme guru atau pemerhati sastra, maka ini sudah barang tentu memiliki kemampuan strategis yang terkait dengan sastra itu sendiri ya, dengan apa yang menjadi tanggung jawab seorang guru bahasa Indonesia atau dosen bahasa Indonesia. Dan ini hari ini kita akan sharing
dalam hal itu. Kemudian kita pindah ke pedagogik, ya pedagogik. Ya, sebenarnya kalau secara etimologinya ya, jadi pedagogik itu teori mendidik apa dan bagaimana mendidik sebaik-baiknya. Jadi makanya profesionalisme guru itu selalu bergandengan dengan pedagogik karena di satu sisi pedagogik itu dia harus bisa mendidik dengan sebaik-baiknya dengan berdasarkan teori yang benar yang dikuasainya. Kemudian titik beratnya adalah pemikiran, perenungan tentang pendidikan. Suatu pemikiran bagaimana seorang pendidik, bagaimana mendidik dan membimbing ya. Jadi jika berorientasi kepada bagaimana berarti kan how to harus bagaimana membimbing dengan baik, tentu dia akan mencari sumber-sumber yang representatif yang bisa melengkapi pemahaman yang sudah dimiliki sekarang, yaitu di dalam Permen RI nomor 19 2005 itu sudah dijelaskan tentang pedagogik ini. Itu yang pertama adalah harus ada desain. Jadi ada desain, ada perencanaan, kemudian ada implementation atau pelaksanaan, kemudian ada evaluasi, dan ada potential development pengembangan diri seseorang. Jadi tidak bisa berhenti untuk tidak belajar. Jadi harus belajar dan harus belajar. Katakanlah kalau kita mau kenal dunia, membaca ya. Jadi membaca. Kemudian daring tadi sudah jelaskan. Kemudian pindah ke learning ya, belajar. Belajar adalah bagian dari suatu perencanaan yang mau tidak mau itu menjadi satu sistem yang harus dilakukan, dan sistem ini tidak akan pernah ada, tidak pernah akan jalan jika tidak dilengkapi. Salah satunya adalah bahan, kemudian model belajar. Di dalam learning ini kita sudah pada mengetahui ada dua arah, ada yang satu arah, ada yang dua arah. Kalau yang satu arah itu adalah buku ya, kemudian yang dua arah itu adalah video atau siaran TV, dan itu yang digunakan sekarang. Kemudian ada akses, ada course, ada teaching, ada interpretary, ada printness, ada dan seterusnya. Kemudian bahan ada dua yang bisa digunakan dalam pembelajaran daring ini, yaitu bahan ajar utuh yang kita kenal sekarang modul. Jadi tergantung nanti bagaimana seorang tutor, bagaimana seorang guru merancang pembelajaran dengan berbasis daring ini dengan memanfaatkan bahan-bahan belajar yang sudah ada. Nah, kemudian yang kedua bahan ajar kompilasi. Kalau menurut saya ini yang sangat representatif karena bahan ajar ini tidak terlepas dari kurikulum itu sendiri. Kalau ya dari guru berarti kurikulum K13, dan ini bisa digunakan dalam proses pembelajaran daring yang dilaksanakan sekarang ini. Kemudian model belajar, kita masuk ke model belajar. Pada dasarnya secara interaktif itu atau skema interaktif ada dua, yaitu sinkronus dengan asinkronus. Kalau sinkronus itu didesain dengan pola interaksi secara real time. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mendalami sedalam-dalamnya, ini ada bukunya Prof. Tian Belawati yang pemaham kita tentang learning pembelajaran online ini.
Kemudian ada asinkronus, yaitu pembelajaran tidak dilakukan secara real time. Sebaliknya tadi sinkronus. Ini yang masih mayoriti sinkronus ya, yaitu sinkronus berdasarkan real time ya, waktu bersamaan. Berikutnya ada beberapa skema lain penyusun model desain dan seterusnya, kemudian terakhir model skema penggunaan dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, karena hari ini adalah fokus kita pembelajaran puisi, pembahasan interpretasi puisi, saya ingin menggarisbawahi dari beberapa pendapat tentang sebenarnya Halo Pak Arifin, suaranya. Walaupun saya tahu persis pada peserta kalau dari beberapa pendapat kata-kata indah ya. Ya. Oke. Dan seterusnya, jadi saya kira ini pengenalan. Kemudian ini adalah sastra yang puisi yang kita akan kaji. Kita masuk ke pembuat sintaksis. Ini saya hanya ingin memperlihatkan bahwa di dalam puisi senja itu ada 50 kata, kurang lebih ya, 50 kata yang membangun puisi itu sendiri, sehingga bisa digunakan oleh pengarangnya ya, yaitu Sanusi Pane. Berikut di dalam puisi soneta senja itu secara sistematis penulisnya atau pengarangnya itu menggunakan kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang berimbuhan, kata depan, kata keterangan, dan kata sambung. Ini yang digunakan dalam puisi soneta senja. Kemudian penggunaan prasa dalam senja itu juga sangat terlihat sekali. Dalam puisi soneta senja ini dapat dilihat pada kata malam turun ya, itu dalam bentuk prasek, kemudian menutup kuntum dan seterusnya. Kemudian klausa dalam senja, kita lihat pada kata bunga di kebun itu dalam bentuk klausa, burung termenung dan sebagainya. Seterusnya Ya, bidang morfologi. 5 menit lagi Pak Arifin. Oke. Lagi 5 menit, nanti insyaallah nanti saya masuk ke kesimpulan aja ya. Jadi fonologi nanti kita lihat di bagaimana kesimpulannya, semantik nanti kita lihat. Di karakter ini ada karakter itu dalam senja ada peduli lingkungan, ada kreativitas, ada disiplin, ada kejujuran, ada demokratis, ada religiusitas. Di dalam nilai pendidikan itu ada 18 karakter, tapi yang ternyata di dalam puisi senja ini hanya 8, kalau saya tidak salah 8 nilai pendidikan karakter yang ada disinggung dalam puisinya. Puisinya Sanusi Pane. Kemudian cinta, damai, dan toleransi itu ada kata malam turun perlahan-lahan, damai, dan seterusnya. Sangat luar biasa karena dapat mempresentasikan dengan kebutuhan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk lainnya yang terinteraksi dalam satu nilai karakter dengan karakter lain dalam membentuk satu kesatuan makna dalam kehidupan manusia. Simpulannya, baik sintaksis, morfologi, fonologi, ya, semantik, dan nilai karakter itu ternyata Sanusi Pane itu dapat menyatukan dalam satu satuan yang terintegrasi dengan memberikan makna yang utuh terhadap puisi, khususnya dalam kajian kebahasan ini. Saya kira cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin, ternyata tepat. Sama-sama Pak. Pak. 10 waktu Indonesia Barat. Ya. Baik, tadi Pak
Arifin sudah menyampaikan hal yang terkait dengan puisi, dan puisi sekali lagi kata berjiwa. Kenapa Amir Hamzah misalnya memilih Padamu Jua, bait pertama, habis kikis cintaku hilang terbang, kembali aku padamu seperti dahulu. Kenapa habis kikis cintaku hilang terbang, habis kikis. Nah, Pak Arifin itu pakarnya ya. Baik, peserta webinar yang sangat saya hormati, pada sampai hari ini, sampai detik ini sudah 98 peserta. Ini adalah sebuah peserta yang bagus untuk ukuran penyelenggaraan webinar di hari kerja, jam kerja. Ya, jadi artinya Pak Rino saja dari Madiun nonton, Pak Rino ya, Politeknik Negeri Madiun. Juga ada Direktur UT Bogor, Direktur UT Surabaya, dan Direktur UT Makassar, itu juga hadir. Ada Pak Nang, ada Bu Parti, ada Pak Hasanuddin. Itu sesuatu yang luar biasa. Juga ada teman-teman mahasiswa dari Batam, saya catat ini, dari Semarang, dari Padang, Bengkulu, Makassar. Makassar itu ada 2 klaster, ada dari Tulangan, Sidoarjo, ini grupnya Pak Rohman, ada dari Bojonegoro, itu Pak Karni CS, ada dari Jember juga ikut hadir, mahasiswa yang sangat baik, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Jadi kalau Pak Arifin tadi kan ngomong tentang teori, ini pukul 10 kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu secara seremonial sebagaimana peraturan pemerintah. Monggo silakan kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin silakan berdiri. Ternyata tepat pada saat selesai, saya tadi tidak mendengar, mohon dimaafkan. Baik, tadi kita sudah berselancar ke puisi, sekarang kita akan ke yang lebih kompleksitas juga, sama seperti puisi. Tadi itu Pak Arifin, judul makalahnya adalah interpretasi kebahasaan dan karakter dalam puisi berbasis daring. Nah, tapi setelah ini, teman kita, sahabat saya, Arini Nur Izzati, akan menyampaikan pendekatan sastra berorientasi konteks. Ini nanti juga kalau disampaikan materi yang agak jelimet, mungkin sedikit pusing buat teman-teman yang bukan basic bahasa dan sastra. Sederhananya begini, teman-teman peserta yang bukan bahasa Indonesia mungkin pernah membaca novel Siti Nurbaya lah, yang paling gampang. Resensinya di mana-mana banyak. Kalau ditanya, siapa yang pernah membaca Siti Nurbaya, pasti rata-rata sudah resensinya. Ya. Nah, di situ sudah ada filmnya juga, ada Datuk Maringgi. Nah, kalau dalam pembacaan yang normal, Datuk Maringgi itu adalah tokoh yang jahat, kata guru bahasa Indonesia. Sudah tua misalnya ya, mau mengawini Siti Nurbaya dan lain-lain gitu ya. Itu dari sisi struktural yang normal. Nah, dalam kajian sastra, sebetulnya Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi juga bisa loh menjadi tokoh yang baik. Karena apa? Kalau dengan teori postkolonial, maka Datuk Maringgi itu adalah pembayar pajak yang taat kepada Belanda. Nah, itu misalnya ya, namanya teori postkolonial. Banyak juga yang lain. Misalnya kalau teman-teman sudah pernah mendengar novel yang paling fenomenal Ronggeng Tukuh Paruk misalnya, ada tokoh Srintil. Sebetulnya yang membuat Srintil itu jago menari, yang membuat Srintil itu menjadi ronggeng yang fenomenal, apakah karena indang dari Ki Sicomenggolo, ataukah karena keris jaran goyang yang dikasih rasus? Nah, misalnya, seperti inilah yang nanti akan Mbak Ari ini sampaikan, yaitu pendekatan sastra berorientasi konteks, postkolonialisme, postmodernisme, gender dan feminisme. Gender dan feminisme, kalau bapak-bapak agak tidak suka dengan klausul gender dan feminisme, karena nanti di situ ada yang menyentuh laki-laki nggak boleh begini, ini haknya perempuan juga misalnya. Nah, seperti apa? Kita saksikan bersama, kita ikuti bersama 10 lebih 5, jadi nanti
Ibu Arini akan mengakhiri 10:35. Sekali lagi terima kasih yang baru bergabung, sudah ada 99. Teman-teman senior saya juga lupa saya sapa, ada Pak Basmi, ada Pak Sarif, Pak Basmi di Makassar, Pak Sarif di Malang, kemudian ada Pak Musiran, Sohib di Jogja, salam buat Pak Minto, kemudian ada Bu Harun, ada Rosman Takasi, dan Pak Supriyono, serta yang lain, belum saya sebut satu persatu. Monggo, Bu Arini, 10:05, waktu kami haturkan ke Anjena. Atur nuhun. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Teguhnya sudah memberikan pengantar. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Jelas. Baik, Mbak Revisa, bisa bantu saya untuk menampilkan salindianya. Ini berupa pengetahuan saja kepada mahasiswa juga, bahwa ada pendekatan dalam mengkaji dan mengapresiasi suatu karya sastra dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah dengan pendekatan konteks. Baik, di sini yang akan saya perkenalkan adalah pendekatan sastra berorientasi konteks, yaitu postkolonialisme dan postmodernisme, lalu gender dan feminisme. Lanjut. Pendekatan sastra dengan orientasi konteks postkolonialisme awalnya berasal dari kolonialisme. Ya, di sini ada makna kata kolonial yang berasal dari bahasa Latin yang berarti tanah pemukiman atau tanah pertanian. Jadi ini merupakan bentuk kolonialisme kalau saya bilang ya, menjajah suatu daerah untuk dijadikan tanah pertanian atau pemukiman, atau menguasai yang kuat menguasai daerah dari orang-orang yang lemah. Lanjut. Nah, ini kolonial kemudian melahirkan teori postkolonial. Nah, istilah postkolonial ini atau pasca kolonial ya, kalau dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan menjadi pasca kolonial, tapi istilah postkolonial lebih sering kita dengar. Anda mencakup seluruh kebudayaan yang pernah mengalami kekuasaan imperial dari sejarah awal kolonisasi hingga kurun waktu sekarang. Lanjut, ini menurut Ashcroft. Lalu ini teori orientalisme oleh Anwar Said yang juga merupakan yang menggunakan pendekatan post-kolonialisme ini. Nah, menurut Edward Said, orientalisme adalah satu gaya berpikir yang didasarkan pada pembedaan yang dibuat antara timur dan barat. Seperti kita tahu, ya, pada zaman kolonial kan dunia barat menjajah dunia timur, sehingga ada dikotomi antara dunia barat lebih kuat dibandingkan dunia timur, dan dunia timur menjadi jajahan dari dunia barat. Seperti itu. Jadi orientalisme adalah gaya barat untuk mendominasi dan menata kembali untuk menguasai dunia timur. Lanjut. Nah, di sini Edward W. Said memaparkan mengenai oposisi binar barat dan timur. Jadi ada istilah penjajah yang terjajah, superior, inferior, dominasi, subordinasi sebagai pusat perhatian. Tapi oleh Said ini dibalik. Jadi ada idealisme yang dia lawan dari sini. Jadi ada resistensi, penggugatan, dan penolakan terhadap penindasan. Jadi pada saat postkolonialisme atau pasca kolonialisme ini, warisan pemikiran tentang yang terjajah menjadi satu pemikiran dari orang-orang yang terjajah bahwa mereka memang harus rendah gitu. Kalau orang-orang yang menjajah menjadi pusat, ibaratnya pusat yang harus dicontoh, yang mereka harus memang merasa selalu di bawah. Seperti pada saat penjajahan Belanda ya, kita selama kurang lebih 350 tahun, bukan hanya Belanda saja, tapi Inggris, kemudian Jepang juga, itu meletakkan seperti ada istilah
kaum ningrat, kaum menak, kaum priai, kaum rakyat biasa, seperti itu. Padahal hal-hal seperti itu tidak boleh ada. Jadi itu merupakan warisan dari kolonial. Nah, ini yang digugat oleh teori postkolonial. Lanjut. Nah, ini persoalan relasi terbentuknya dominasi subordinasi, kemudian relasi yang terjadi mulai dari level makro hingga mikro, bahkan antar level masyarakat sampai dengan antar jenis kelamin. Jadi seperti ada stratifikasi, ini warisan ya dari hal-hal yang bersifat kolonial, ada stratifikasi dalam masyarakat, kemudian juga antar jenis kelamin, bagaimana kalau saya nanti kita bahas mengenai feminis, ada dikotomi pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan jenis kelamin, bahwa perempuan harus selalu di bawah dan laki-laki selalu di atas. Perempuan punya ruang sendiri, laki-laki punya ruang sendiri, dan itu tidak boleh dicampuri oleh satu sama lain, seperti itu. Lanjut. Nah, ini kaitannya dengan sastra ya, postkolonial dan sastra. Jadi kajian dengan pendekatan konteks postkolonialisme memang bisa digunakan dalam analisis sastra. Nah, ini tulisan-tulisannya dari bangsa-bangsa yang pernah dijajah seperti Australia, Selandia Baru, Afrika, Amerika Selatan, dan masyarakat di dunia timur. Misalnya Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, seperti itu. Jadi mereka menuangkannya dalam bentuk sastra, bisa puisi, bisa cerita rekaan, novel, cerpen, dan sebagainya, kemudian juga drama, teater, dan sebagainya. Lanjut. Kemudian postkolonialisme juga merupakan pendekatan kritis dalam memahami efek kolonialisme ya. Tadi efek kolonialisme yang ada dalam teks-teks maupun sastra. Dalam pendekatan tersebut dibicarakan bagaimana teks-teks sastra mengungkapkan jejak-jejak perjumpaan kolonial berupa konfrontasi antaras. Jadi di dalam karya sastra tersebut ada konfrontasi antaras, isinya seperti itu. Novel-novel kita banyak seperti itu ya, yang mewakili kondisi tentang hubungan kekuasaan yang tidak setara, yang bentuk manusia dan pengalamannya sejak zaman imperialisme. Apalagi kita sudah mengalami berbagai tahap zaman, dari zaman perjuangan, kemudian zaman setelah perang kemerdekaan, lalu era modernisme seperti sekarang, dan mungkin pada saat seperti ini juga masih ada sisa-sisa kolonial yang melekat di bangsa kita. Lanjut. Nah, ini juga seringkali terfokus pada kritik sastra postkolonial, terfokus pada cara-cara bagaimana sastra meneliti masalah identitas dengan menggunakan pengertian hibridas sebagai cara untuk mengacu pada interaksi antara bentuk-bentuk budaya yang berbeda yang kemudian akan menghasilkan bentukan budaya-budaya dan identitas baru dengan sejarah dan perwujudan tekstual sendiri. Lanjut. Ini hal-hal yang mendasar dari istilah postkolonial, itu ada Sulbatren, the order, lian, hibriditas, kreol. Nah, seperti tadi saya sudah ungkapkan mengenai hibriditas, ini penjelasannya. Sulbatren itu adalah kelas sosial yang rendah, terjolimi. Semua orang tidak diklasifikasikan sebagai elit. Jadi ada orang-orang yang dominan, berupa orang asing, dan ada istilah pribumi. Sampai sekarang saya juga masih mendengar juga istilah-istilah seperti pribumi. Lalu the order atau lian, yaitu mereka yang bukan dari golongan pihak yang dominan. Orang-orang yang di luar mainstream. Mainstream itu arus ya, yang lebih utama, arus utama kalau nggak salah. Kemudian hibridas. Nah, di sini ada hasil persinggahan kultur yang membuahkan bentuk baru. Jadi ada budaya-budaya yang memitoskan bahwa orang-orang Barat itu lebih tinggi hakatnya, lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi pengetahuannya dibandingkan dengan orang-orang dari daerah timur atau orang-orang yang terjajah.
Padahal sekarang sih sudah seperti itu ya. Jadi mereka seperti berkiblat kepada orang-orang yang memang superior ya, maksudnya bangsa-bangsa yang superior maksud saya, seperti itu. Mengikuti tapi jadi malah aneh ya kalau menurut Lumba. Ya, bahwa di sini contohnya orang-orang Oda meniru kebiasaan, kemudian aturan-aturan dari orang-orang Barat, itu Inggris kalau nggak salah yang menjajah India. Tapi kalau menurut saya jadi tidak, bukan menurut saya ya, menurut Lumba, jadi tidak seperti bangsa Inggris gitu loh, tidak bisa seperti itu. Lalu Kreol, munculnya bentuk bahasa tertentu yang dihasilkan dari percampuran dua bahasa. Kan bahasa itu timbul dari interaksi ya, interaksi. Jadi memang seperti bahasa Indonesia sendiri juga banyak kata-kata serapan yang memang dari bahasa-bahasa orang bangsa yang menjajah Indonesia pada saat itu, seperti Portugis, kemudian Belanda, Inggris, seperti itu. Lanjut. Kemudian ini alasan mengapa teori postkolonial mampu mengungkap masalah-masalah tersembunyi yang terkandung di balik kenyataan yang pernah terjadi. Ya, menaruh perhatian pada analisis era kolonial. Jadi ada karya-karya sastra yang memang dibuat pada era kolonial, bisa dianalisis dengan postkolonial, memiliki kaitan erat dengan nasionalisme, akan timbul rasa nasionalisme dalam hal ini. Kemudian memperjuangkan narasi yang kecil, menggalang kekuatan dari bawah, dari masyarakat bawah, membangkitkan kesadaran, penjajahan bukan hanya bentuk fisik, tapi juga psikis. Jadi bukan hanya bentuknya seperti kejar rodi, atau pada zaman Jepang ada kerja paksa juga ya, kalau nggak salah apa ya, saya lupa. Melainkan juga dari segi psikis, dari mental kita itu benar-benar menjadi mental seperti orang yang terjajah. Jadi seperti mendarah daging yang kadang menjadi budaya. Seperti itu. Karena itu menginternalisasi kita cukup dalam, cukup lama. Baik, postkolonialisme bukan semata-mata teori, melainkan juga suatu kesadaran. Kesadaran memerangi imperialisme, orientalisme, rasialisme, dan berbagai bentuk hegemoni lain, baik material maupun spiritual, dari bangsa asing maupun dari bangsa sendiri. Karena mental, kebiasaan yang diwariskan dari bangsa-bangsa asing itu kadang menjadi kebiasaan dan budaya dari bangsa yang dijajah, walaupun sudah tidak dijajah oleh negara-negara yang menguasai bangsa tersebut. Lanjut. Ini sekarang kita beralih tadi tentang postkolonialisme, kemudian kita berlanjut ke postmodernisme, tokohnya, atau pasca modernisme. Di sini ada penggugatan dari modernisme. Setelah kita dunia mengalami masa-masa penjajahan, masa-masa perang dunia, kemudian timbullah modernisme. Nah, di situ ada gerakan juga yang namanya pasca modernisme. Nah, tokohnya adalah François Lyotard dari Prancis dengan bukunya Postmodern Condition. Dan di situ ada penolakan grand naratif, kemudian ciri-cirinya ya, pembebasan progresif humanis melalui ilmu, dan gagasan bahwa filsafat dapat memulihkan kesatuan untuk, ini agak bahasanya agak ini ya, kalau menurut saya itu postmodernisme atau pasca modernisme adalah aliran yang memang menolak narasi besar tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan modernisme. Jadi segala hal yang bersifat objektif, kita ibaratnya mengagungkan ilmu pengetahuan, teknologi, tanpa mengimbangi dengan perasaan, dengan rasa, dan sebagainya, itu mereka tolak. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan objektivitas itu tidak mereka terima. Jadi dalam hal ini hal-hal yang berusaha subjektivitas juga
mereka tetap gunakan. Seperti itu. Jadi hal-hal yang bersifat modernisme, segala hal-hal yang bersifat kaku, berkaitan dengan bahwa misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2 itu mereka sebenarnya menolak. Karena 1 tambah 1 tidak selalu dengan 2, 1 tambah 1 tidak selalu dengan ya maksud saya 1 dan tambah 1 itu tidak selalu 2, bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan sebagainya. Ada unsur subjektivitas seperti itu. Jadi tidak harus selalu mengagungkan ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada juga tokoh-tokohnya itu Pauline Rosenau yang mendeskripsikan postmodern berupa kritik atas masyarakat modern ya, dan kegagalannya memenuhi janji-janjinya dan menolak apa yang biasanya dikenal dengan pandangan dunia bahwa teknologi di atas segalanya, sehingga tidak menafikan, tidak memperdulikan rasa humanis misalnya, rasa toleransi dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini ada lagi tokoh Thomas Oden juga, reaksi melawan modernisme ya. Kemudian penlarangan digantikan dengan emosi, moral digantikan oleh relativisme. Jadi emosi dan moral tetap menjadi satu pegangan juga, karena hidup tidak selalu berupa hitam dan putih saja, tapi ada toleransi dan ada pemikiran dan sudut pandang lain yang bisa menjadi pegangan atau sudut pandang dalam menghadapi setiap masalah. Nah, ini ada lagi modernisme mempunyai karakteristik fragmentisme, itu terpecah-pecah menjadi kecil. Ini lebih dalam lagi ya. Baiklah. Lanjut, masih mengenai postmodernisme ya, ada 8 karakternya, yaitu pemberontakan secara kritis, meledaknya industri media massa, munculnya radikalisme etnis dan keagamaan, munculnya kecenderungan baru, makin menguatnya wilayah urban sebagai pusat kebudayaan, mendorong proses demokrasi, munculnya kecenderungan pencampur adukan dan bahasa yang tidak jelas. Seperti itu. Lanjut. Masih ada waktunya, Pak? Oke. Ini jenis genre sastra postmodernisme ya, yang biasanya dikenal adalah dengan parodi ya, contoh-contohnya. Kemudian teater, jadi menggambarkan tragedi dan dalam pertunjukan. Dan menurut Antonin Artaud, dia salah satu tokoh postmodernisme atau pasca modernisme. Saya agak ini lidahnya. Berpusat pada simbol-simbol teater, kemudian tidak ingin memisahkan antara aktor dan penonton, jadi mereka harus membaur, tetap penonton bukan hanya seorang penonton, tapi juga diminta kekritisannya, apresiasinya, kemudian naskah dianggap sebagai pembatas kebebasan, jadi tidak ada pembatas di sini. Lalu estetika ketiadaan. Ini bukan hanya sesuatu yang indah saja, tapi ada pesan yang ingin disampaikan dalam genre sastra dari postmodernisme. Lanjut. Nah, ini aspek sentralnya, penghapusan batas antara seni dan kehidupan sehari-hari, tidak adanya perbedaan antara seni rendah dan tinggi, seni populer dan seni murni, eklektisisme, percampuran dari sama saja ya, itu seperti tidak ada batas, jadi variasi dari berbagai aspek eklektik. Kemudian parodi, lalu pastise, ironi, semangat bermain-main, hits, scam, transformasi realitas menjadi citra, fragmentasi waktu menjadi rangkaian masa kini. Ini diambil dari Saruk, Poststrukturisme dan Postmodernisme Yogyakarta. Lanjut, masih ciri-ciri postmodernisme juga. Nah, ini penghargaan terhadap alam, menekankan pentingnya bahasa dalam kehidupan manusia, mengurangi kekaguman terhadap ilmu pengetahuan, kapitalisme, dan teknologi. Tidak selalu teknologi itu di atas segalanya. Menerima tantangan agama lain terhadap agama yang dominan. Jadi ada kritis terhadap sifat kritis terhadap keyakinan juga. Kemudian menerima dan peka terhadap agama baru, menggeser dominasi kulit putih di dunia barat. Ini sama dengan tadi postkolonialisme ya.
menimbulkan kesadaran akan pentingnya interdependensi, ketergantungan secara radikal ya, secara progresif dari semua pihak dengan cara yang dipikirkan. Jadi ada ketergantungan seperti ketergantungan yang sudah tidak dapat dipisahkan. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita beralih kepada gender dan feminisme dan sastra. Nah, kita melihat gender adalah sesuatu yang menandai perbedaan dari seksual laki-laki dan perempuan. Nah, menurut Zurhayatin, ruang lingkup gender meliputi bahasa, tingkah laku, pikiran, makanan, ruang, waktu, harta milik, tabu, tidak tabu, teknologi, media massa, mode, pendidikan, profesi, alat-alat produksi, dan alat rumah tangga. Nah, tadi gender itu perbedaan peran ya terhadap dan fungsi berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi sering adanya kelompok yang menempatkan perempuan sebagai subordinat berdasarkan pengalamannya. Mereka memiliki pekerja perempuan sepertinya lebih menguntungkan, lebih teliti, tidak banyak tuntutan, mempunyai loyalitas tinggi. Nah, ini yang mengakibatkan ketimpangan gender ini yang mengakibatkan hadirnya gerakan feminis karena merasa kadang-kadang pekerja perempuan itu dimanfaatkan. Seperti itu. Lanjut. Nah, feminisme sendiri adalah aliran yang berusaha memahami ketertindasan terhadap perempuan dan mencari upaya bagaimana mengatasinya. Nah, ini ada beberapa gerakan feminisme ya. Ada gerakan feminisme liberal, radikal, marxis, kemudian feminisme sosial, dan feminisme moderat. Lalu Emzir membaginya menjadi teori feminis, yaitu teori dasar feminis, teori feminis sosialis, teori feminis mulai, teori feminis liberal, dan teori gender. Ini contoh-contoh tokoh feminis di Indonesia. Seperti kita tahu, apalagi sekarang banyak sekali ya persamaan gender sudah kita rasakan. Seperti kita wanita bisa mendapatkan hak sebagai seorang manusia, karena manusia itu bukan hanya laki-laki, tapi juga manusia itu ada perempuan. Jadi masing-masing memiliki kesamaan hak sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia. Lanjut. Nah, ini contoh karya sastranya yang berperspektif feminis. Jika karya sastra itu mempertanyakan relasi gender yang timpang dan mempromosikan terciptanya tekanan sosial lebih seimbang antara perempuan dan laki-laki. Tapi tidak semua teks juga tentang perempuan adalah teks feminis. Contoh-contohnya kalau sekarang itu banyak sekali ya. Contohnya yang sudah terkenal sekali itu sekitar tahun 98, 2000 itu Saman ya. Kemudian lalu kalau itu Ayu Utami. Kemudian yang menggugat, isinya itu menggugat ketimpangan dan ketidakadilan perempuan pada masa sekarang. Bukan hanya masa sekarang saja, sebenarnya dari dahulu juga sudah ada. Lalu yang terkenal lagi Maisa Jenar Ayu yang juga karyanya itu seperti Naila, kemudian Jangan Panggil Saya Monyet kalau nggak salah ya, itu sudah difilmkan. Iya, pada zaman sebelumnya juga banyak yang mengangkat sebenarnya mengenai walaupun pengarangnya bukan perempuan, tapi laki-laki ya, tapi di situ mengandung unsur-unsur feminis seperti kalau saya bisa mengatakan pada novel Bumi dan Manusia karya Pramudia Anantatu juga mengangkat hal-hal atau unsur-unsur feminis saya pikir di dalamnya melalui tokoh Ontosoroh ya, Ontosoroh kalau nggak salah ya Pak Teguh ya. Iya, seperti itu. Banyak mengangkat, Pramudia Anantatu itu mengangkat hal-hal yang bersifat feminis, unsur-unsur feminis di dalam karya-karyanya. Lanjut. Nah, di sini juga masih ada teori feminis ya dalam sastra, bagaimana kedudukan perempuan dalam karya sastra.
Kemudian menurut Sugiharto dan Soeharto, bahwa dasar pemikiran dalam penelitian sastra berperspektif feminis adalah upaya pemahaman kedudukan dan peran perempuan seperti tercermin dalam karya sastra. Nah, pandangan bahwa pembaca perempuan dan kritikus perempuan membawa persepsi dan pengertian serta dugaan yang berbeda pada pengalaman dalam membandingkan dengan laki-laki. Lanjut. Nah, di sini, baik, contoh analisis karya sastra dengan pendekatan postkolonialisme. Mohon di-share, lanjut, Mbak. Nah, di sini ada kajian postkolonialisme ya, contohnya dari tentang gadis tangsi, judulnya Gadis Tangsi, karya Suparto Brata. Lanjut, kita lihat saja, karena waktu tinggal 5 menit ya. Nah, di sini menggunakan unsur-unsur subaltern-nya, bisa dilihat, bisa dibaca. Tokohnya ada HTI ya, dia dari keluarga yang hidup di bilik kecil, ini setelah perang kemerdekaan. Oh, tangsi ya. Iya, betul. Lanjut. Ini datanya seperti ini. Itu ada stereotip anak polong ya. Lanjut. Jadi ada identitas superior dari gadis, dari anak-anak kolong. Lanjut. Ini memang ada warisan dominasi Eropa dalam masyarakat kita yang merupakan bentuk realitas masyarakat kolonial yang selalu mengistimewakan penjajah. Oh iya, mulai dari pangkat, kedudukan, sampai pemahaman mengenai kegagahan dan kecantikan. Jadi mungkin sekarang juga dari dunia-dunia barat juga membentuk kegagahan dan kecantikan melalui iklan ya. Bagaimana itu yang sebenarnya cantik, bagaimana sebenarnya yang gagah itu menurut mereka, padahal tidak seperti itu. Lanjut. Ya, lanjut Mbak. Ini bentuknya. Tadi ya, termnya mengenai subaltern, lanjut. Kemudian kedudukan wanita, hibriditas, pemberontakan. Lanjut Mbak. Agak cepat Mbak. Iya. Ini yang tentang kajian postmodernisme ya. Ya, tadi sudah. Sekarang lanjut ke postmodernisme karya. Sebelumnya Mbak, sebelumnya. Yang Andrea Hirata itu sebagai contoh kajian postmodernisme. Jadi dia menerima peka terhadap agama baru atau agama lain, mendorong kebangkitan golongan tertindas dan kelas sosial rendah di situ. Kemudian lanjut Mbak. Kalau nggak salah ada lagi deh. Ini sudah feminis ya. Ya, di feminis itu kritik terhadap dunia patriarkal ya, di mana dominasi hak-hak perempuan kurang dikedepankan. Dominasi patriarkal yang lebih diutamakan. Tidak saja di masyarakat, tapi kadang-kadang di keluarga juga, di mana anak laki-laki lebih memiliki hak-hak yang lebih dibanding perempuan. Ya, situ ada pikiran tokoh perempuan yang menghadapi ketidakadilan. Kemudian lanjut, Mbak. Ada pemikiran dan perlawanan terhadap ketertindasan dan ketidakadilan. Lanjut. Di sini juga ketertindasan dan ketidakadilan ya dalam hal gender. Saya bilangnya gender atau gender. Kalau tidak salah gender ya dalam bahasa Indonesia. Lanjut. Oke. Terima kasih atas perhatian dan apresiasi dari teman-teman, rekan, dan para mahasiswa. Baik, saya kembalikan kepada Pak. Ya, terima kasih Ibu Arin. Waduh, maaf, teorinya kalau bahasa orang Pemalang gakik-gakik banget ya, teorinya luar biasa. Jadi kalau pengarang itu kan menulis novel ya menulis saja, tapi ternyata hasil tulisannya itu kemudian oleh para
ahli sastra itu di klaster. Oh, ini ternyata bisa dianalisis dengan ini dan itu. Ya, itu yang menarik, teman-teman. Baik, ini ada 2 pertanyaan dan ada 1 lambaian tangan. Saya awali dulu dengan yang lambaian tangan. Barangkali ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung melalui kamera. Silakan. Saya tadi lihat ada 1 raise hand dari Pak Rino dari Politeknik Negeri Madiun. Apakah akan bertanya? Ya Pak, ada yang mau saya tanyakan. Baik, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Arifin, Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Arin Nur, ya ada pertanyaan untuk Bapak Arifin 1, Ibu Arin Nur 1. Saya bagi satu-satu saja karena banyak nanti yang akan bertanya. Dari materi yang disampaikan Pak Arifin tadi, saya memperoleh kesan bahwa puisi yang baik itu mesti memenuhi unsur kebahasaan. Jadi ada 4 tadi ya disampaikan, ada fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik itu kita sudah tahu semuanya. Tetapi kita juga tahu di satu sisi bahwa mengungkapkan ide-ide itu tidak bisa dibatasi. Ya. Seperti contohnya misalnya adalah puisi tulis yang mengabaikan fonologi, dan kita tidak bisa menjustifikasi bahwa puisi tulis itu buruk. Nah, bagaimana Pak Arifin caranya menjembatani hal seperti ini? Gitu. Nah, itu yang pertama. Ke Bu Arini sekarang. Ya. Ketika saya membaca puisi-puisi Jepang setelah bom atom dijatuhkan di sana itu, puisi di sana itu terasa sekali kebangkitannya. Rasanya bagaimana mereka itu hancur oleh bom atom itu tampak kan gitu. Tapi ketika Indonesia itu merdeka, saya tidak begitu merasa ada kekuatan di dalam puisi-puisi setelah Indonesia itu merdeka. Kenapa hal ini terjadi? Apakah background kita selama ini sebelum merdeka itu berpengaruh kuat? Itu yang kami tanyakan, Bapak Arifin dan Ibu Nur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan sedikit pengantar. Pak Reno ini juga rajin membuat puisi. Oh iya, ya. Ya, ketika saya selesai jadi kepala UT Surabaya, saya itu diberi buku. Salah satu itu buku kumpulan puisi yang dibuat oleh beliau. Di sastrawan. Ya, kan ada ilmuwan sastra, ada juga sastrawan. Yang hebat itu kalau sastrawan sekaligus ilmuwan sastra. Misalnya Umar Khayyam, itu kan sastrawan sekaligus ilmuwan sastra. Kunto Wijoyo. Ya, kemudian yang baru saja meninggal dari Universitas Indonesia, Sapardi Djoko Damono, itu ilmuwan sastra sekaligus sastrawan. Ya, kita tampung dulu. Ada 1 pertanyaan dari Pak Enang, untuk Pak Arifin juga 1. Apa mau langsung dijawab? Saya jawab dulu, Pak. Oh, baik. Saya jawab dulu, ya. Pak. Oke. Ya. Pertanyaan Pak Rino Desanto itu cukup bagus ya, sangat menarik, dan ini akan menambah inspirasi saya dalam hal bagaimana menggeluti sastra dari sisi interpretasinya. Saya kira kita sependapat, tanpa kata tidak akan pernah ada puisi ya, tanpa kalimat, tanpa klausa, tanpa frase itu tidak akan pernah ada. Puisi tidak akan pernah terjadi. Nah, itulah yang dikreasikan oleh seorang sastrawan atau pengarang atau semacamnya, sehingga apa yang muncul dalam pikirannya itu akan membentuk satu kesatuan pikiran yang bisa diterima oleh akal dan bisa diterima oleh orang banyak jika ia mau menginterpretasinya sendiri atau diinterpretasi oleh orang lain. Nah, kaitannya dengan memang kajian ini tidak masuk dalam kajian ranah kompetensi sastra, tetapi betul
kajian ini masuk ke kajian kebahasaan yang ingin melihat seperti apa penggunaan fonologi dalam karya puisi Soneta Senja oleh Sanusi Pane ini. Apa yang dipermainkan, bunyi apa yang dipermainkan dalam puisinya. Nah, itu Pak yang mau dilihat. Nah, jadi untuk menjembatani pemahaman fonologi dikaitkan dengan karya puisi itu sendiri, itu dilihat dari permainan bunyi yang digunakan oleh Sanusi Pane. Kebetulan yang saya kaji ini adalah puisi Sonata Senja yang masih kuat dengan bait dan permainan bunyi yang bersajak. Jadi bisa dilihat pada kata malam turun perlahan-lahan. Itu di baris pertama. Dia diakhiri dengan akhiran an. Kemudian pada baris kedua, damai, sentosa, hening, tenang. Dia diakhiri dengan permainan bunyi NG. Ini yang saya masukkan ini, Pak. Di dalam puisi kontemporer itu kita tidak temukan seperti ini. Karena dia tidak diikat oleh persejakan dan sebagainya. Tetapi dalam puisi Sanusi Pane, itu masih kelihatan. Dan itu dia masih kuat sekali. Nah, itu dari sisi fonologinya, Pak. Jadi sekiranya begitu. Tidak dilihat pemaknaan secara semiotiknya, tetapi dari sisi penggunaan kemampuan Sanusi Pane memvariasikan dari satu bait itu bisa menjadi bersajak apa dan sebagainya. Itu maksud saya, Pak. Oke, Pak Deno. Ya, baik. Terima kasih Pak Arifin. Saya kira menjawab pertanyaannya Pak Rino ya. Jadi ini dalam konteks yang kebahasaannya. Jadi kalau pengarangnya pas membuat memang suka-suka dia aja. Aku ini binatang jalang. Atau kenapa kok memilih ku mau tak seorang pun mau misalnya. Seorang pun tahu misalnya. Kenapa aku tidak mau seorang pun tahu misalnya. Kenapa kok milih itu gitu ya. Pertanyaan yang baik Pak Rino. Dari hari ini Bu Arifi silahkan. Oh ya, baik, terima kasih Pak Rino atas pertanyaannya. Ini kalau menurut saya ya Pak Rino, puisi-puisi pada setelah pembukaan tadi kan ya, kenapa kurang, sepertinya tidak kelihatan ya Pak ya. Mungkin pada masa itu kan kita sedang membangun dan itu terwakili dari puisi-puisi sebenarnya yang dibuat pada masa perang kemerdekaan. Jadi semangat-semangatnya itu masih tetap terasa pada saat ketika Indonesia juga sudah merdeka. Jadi sampai sekarang kalau menurut saya puisi Chairil Anwar itu banyak tetap dan ada sampai periode pada saat Indonesia merdeka, Indonesia setelah perang kemerdekaan, kemudian pada masa sekarang juga saya pikir masih relevan ya. Begitu Pak. Memang kurang setelah perang kemerdekaan sekitar tahun 50-an itu menurut saya kurang ada gemanya dibandingkan pada saat perang kemerdekaan. Tapi setelah tahun 60-an, kemudian 70-an sebenarnya ada, itu diwakili oleh Rendra yang paling sepertinya terdengar gemanya Sapardi Djoko Darmono. Saya pikir itu juga merupakan puisi-puisi yang membangkitkan semangat juga, walaupun lebih kepada kritik kepada pemerintah yang memang sedang berkuasa pada saat itu. Tapi saya pikir isinya juga membangun ya, membangun semangat, membangun ide, walaupun isinya kritis kritik terhadap pemerintah. Tapi memang ya karena lewat puisi atau karya sastra lah para penyair bisa menuangkan semangatnya, pesannya, sehingga lebih elegan kalau menurut saya, lebih bisa diinternalisasi oleh pendengar dan penikmatnya. Semangatnya itu loh Pak, seperti itu kalau menurut saya. Jadi puisi-puisi pada perang kemerdekaan, kebangkitan, untuk memperjuangkan dan tetap menjaga, kemudian mengisi kemerdekaan yang sudah diraih dengan begitu penuh perjuangan, penuh pengorbanan, tetap terasa. Walaupun memang tidak banyak hadir ya.
Tapi saya pikir puisi Chairil Anwar itu sampai sekarang, kemarin saya juga lihat di Metro TV itu pada hari Sabtu pagi ya, itu membahas mengenai puisi-puisi Chairil Anwar yang memang seperti sudah punya prediksi mengenai apapun yang akan terjadi pada masa sekarang. Seperti itu, Pak. Maaf kalau kurang memuaskan. Baik, terima kasih. Bu Bagaimana, Arini. Warno? Ya, terima kasih Pak Rino. Menurut saya ya, Ini Pak. memang jujur ini pertanyaannya pertanyaan yang sangat baik, objektif ya saya. Nah, baik. Kita ada sesi yang pertanyaan berikutnya, namun perlu saya sampaikan peserta yang mengikuti acara ini alhamdulillah 101 tadi, dan di YouTube itu mencapai 45. Terima kasih yang sangat luar biasa. Kemudian saya juga lupa menyapa ada Pak Ruganda di Bandung, ada Pak Husnai, ada Ibu Husnaini dan kawan-kawan di Makassar. Semoga selalu sehat semua. Ini pertanyaan dari Pak Nang, dosen pendidikan bahasa Indonesia FKIP UT yang juga kepala UPBJJ UT Bogor. Ini pertanyaannya sangat baik juga ini Pak Arifin. Jadi bagaimana sih cara mengkreasi pembelajaran sastra via daring agar tidak kering? Ya. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Kemudian juga kepada Ibu Arini ada juga pertanyaan dari Pak Nang. Apakah periode sastra itu cocok diterapkan untuk periode sastra di setiap bangsa? Nah, tadi kan Ibu Arini kan ngomong tentang postkolonial, kemudian Pak Enang menjadi tertarik. Sebetulnya inti pertanyaannya, apakah periodisasi sastra yang selama ini dibuat di Indonesia, misalnya ada periode angkatan 20-an, Jangka Baru, angkatan 6, itu cocok atau tidak? Ini pertanyaan filosofis saya pikir. Terima kasih, monggo Bu Arini dulu, apa Pak Arifin dulu? Silakan Ya. Ibu Arini. Ya, Bu Arini dulu. Bu Arini dulu. Ya, ya. Bagaimana Pak Nang, ini maksudnya periodisasi apa ya? Ini di dunia, periode sastra dunia atau periode sastra yang ada di Indonesia bisa diterapkan untuk periodisasi sastra di setiap bangsa yang bersastra. Kalau menurut saya, setiap bangsa punya periodisasi sastra sendiri, seperti Indonesia juga punya. Itu kan berdasarkan datangnya pengaruh-pengaruh dalam bersastra di Indonesia sejak sastra lama, kemudian itu kan kelihatan pengaruh-pengaruh bersastra dalam mungkin berpuisi, berteater, kemudian novel atau roman, seperti itu Pak. Jadi periode sastra di satu bangsa saya pikir tidak bisa diterapkan di periode sastra di bangsa lain karena masing-masing punya pengalaman dan punya sejarahnya tersendiri terhadap datangnya pengaruh sastra pada bangsa tersebut. Seperti itu, bagaimana Pak? Anang? Bu Arini, Ya. terima kasih ya. Ya. Jadi apa yang dijelaskan Ibu tadi mungkin tidak bisa cocok untuk di setiap bangsa yang bersastra gitu ya, karena masing-masing bangsa itu memiliki juga periodisasi dan dikotomi tersendiri tentang perkembangan sastranya. Ya, ini Terima untuk periodisasi ya Pak, tapi kalau untuk pendekatan yang berbasis konteks seperti tadi, itu bisa kita lakukan pengkajiannya pada semua karya sastra, karena akan terlihat dari karya sastra itu sejak di dalam karya sastra itu kan ada pesan, ada unsur-unsur sosiologi di situ, kapan karya sastra itu lahir, kapan karya sastra itu ada, itu kan mewakili keadaan dan situasi pada saat karya sastra tersebut hadir. Kalau untuk pendekatan konteks itu bisa, kalau menurut saya bisa dari semua, untuk semua periodisasi, tapi tinggal disesuaikan. Kalau untuk postkolonial ya kita menganalisis karya sastra yang memang hadir setelah pasca kolonial, yang memang sifat-sifatnya atau termnya sudah ada dalam teori dari
postkolonial atau postmodernisme atau feminis tadi gitu Pak. Jadi bisa Bapak mau menggunakan psikoanalisis mengenai feminisme pada sastra lama, misalnya Siti Nurbaya seperti yang tadi sudah diceritakan Pak Teguh, itu bisa mungkin dilihat dari sisi feminisnya atau postkolonialismenya atau modernisme pada saat itu juga bisa. Modernisme pada saat itu ya menurut saya, karena sudah ada hal-hal yang bersifat modern juga pada saat angkatan pujangga lama dalam periode sastra Indonesia. Terima kasih. Begitu Pak Nang. Halo Pak Nang. Terima kasih Bu Arini. Ya, terima kasih Pak Nang. Nanti pertanyaan lanjutan boleh ditanya sambil japri. Ini juga yang Pak Arifin, silakan. Pak Arifin pernah menulis artikel ini kalau tidak salah waktu seminar di Aceh atau di mana lupa saya. Ya, Pak Arifin menulis artikel yang ditanyakan oleh Pak Nang. Terima kasih, silakan Pak Arifin. Terima kasih Pak Teguh, Pak Adnan, terima kasih pertanyaannya bagus sekali Pak. Saya mau bercerita dulu singkat. 2 minggu yang lalu saya melakukan dalam tim pengabdian masyarakat khusus peningkatan kualitas sastra melalui interpretasi style pembaca puisi dan prosa yang ia mewakili 2 generasi, dari generasi tua dan generasi muda. Nah, dalam proses perjalanannya itu tentu kan kembali kepada seperti apa kemampuan gurunya nanti dalam memilah materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan sekarang. Nah, saya pada saat itu saya memilih bagaimana style seorang pembaca di 2 generasi itu, yaitu generasi 60-an dan generasi sekarang. Saya mengambil figur yang karismatik itu, yaitu Wes Rendra, Samawi Imron dengan Gusmus, ya itu yang saya ambil. Nah, puisinya sesuai dengan zamannya. Saya tampilkan 3 orang itu melalui YouTube, ya. Kemudian para siswa itu menyaksikan. Jadi menyaksikan di layar yang kita sudah siapkan layarnya. Kemudian Wes Rendra membaca pertama, kemudian Gusmus, kemudian Samuel Imron, kemudian ada di prosa itu saya tampilkan Dian Sastrowardoyo dengan Delvi Tiana itu ya, yang untuk prosanya. Nah, ternyata dari 20 siswa yang kita hadirkan di kelas itu 2 minggu yang lalu dengan tentu saja dia menggunakan protokol kesehatan. Ternyata dia mampu menyerap gayanya si Wes Rendra, Gusmus dengan argumen masing-masing. Jadi begitu selesai, diminta semua peserta untuk menilai, ya, menjelaskan kira-kira bagaimana pendapatnya tentang stylenya Wes Rendra, kemudian Gusmus, kemudian Ali Imron, kemudian Dian Sastrowardoyo dengan Delva Tiana Rosa itu. Ternyata para siswa itu bisa merekam. Dan setelah itu kebetulan hadir guru bahasa Indonesianya, guru bahasa Indonesia juga ikut memberikan komentar, dan itu tidak berbeda apa yang diceritakan oleh peserta dengan dia. Nah, ini saya pikir salah satu bentuk untuk tidak menjenuhkan peserta dengan kreasi guru. Tentu dibutuhkan kreasi guru menciptakan sesuatu yang menarik dan tidak membosankan, sehingga siswa itu bisa tertarik dengan sastra dengan materi yang tidak terlalu susah, ya. Karena kalau kita sudah mengarahkan siswa untuk masuk ke semotika itu agak susah itu dengan cara itu. Tetapi kalau punya yang ringan-ringan saja dulu kita lakukan, insya Allah siswa itu akan lebih tertarik. Nah, setelah itu
saya dalam kesempatan berikutnya siswa membacakan lagi dengan gayanya siapa yang dipilih. Ya, itu jadi kayak begitu. Saya kira begitu Pak Anan. Ya, jadi itu gambaran sebagai ilustrasi bahwa sangat ditentukan oleh kreasi guru seperti yang saya gambarkan tadi dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada, yaitu ini mungkin dalam bentuk asinkronus ini karena satu arah saja. Siswa mendengar, guru mendengar, dan merekam mimik dan sebagainya, itu dia bisa terapkan. Jadi ini masuk dalam model pembelajaran asinkronus. Kalau sinkronus kan asinkronus itu kan satu arah, kemudian yang dua arah itu kan webinar. Dan itu masih terasa di setiap sekolah punya hambatan masalah yang berkaitan dengan masalah webinar. Saya pikir itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Arifin. Ya, saya pikir jelas. Pak Teguh, Pak Arifin, ya. terima kasih. Sejatinya kita perlu diskusi yang lebih panjang, tapi waktu sudah tidak memungkinkan. Ya. Hanya tertinggal satu pertanyaan dari Ibu Titi Chandrawati PhD. Kami persilakan Bu Arin untuk menjawab. Singkat, padat. Baik. Ibu Titi, terima kasih nih sahabat saya. Ibu Titi, apakah tulisan koran-koran saat ini lebih banyak terpengaruh postmodernisme atau feminisme? Kalau saya lihat, yang saya amati dari tulisan-tulisan, maksudnya tulisan yang berupa karya sastra ya, Bu Titi ya, saya pikir lebih banyak memang terpengaruh dengan postmodernisme maupun feminisme. Di situ ada yang namanya penggugatan terhadap hal-hal yang lebih mengagungkan melulu tentang ilmu pengetahuan atau tidak mempertimbangkan rasa, emosi, moral, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini rasa dan emosi tidak dijadikan juga sebagai bahan pertimbangan. Nah, itu banyak digugat dalam, kalau saya sering bacanya itu di Koran Kompas di hari Minggu ya. Akhir pekan itu banyak memang menghadirkan cerpen-cerpen. Nah, di situ kelihatan bahwa feminisme juga tergambar di situ. Jadi ada ketimpangan. Jadi di situ kelihatan bahwa memang sekarang perempuan punya power juga ya. Power dalam arti bukan ingin menguasai, tapi persamaan hak dan hak untuk berbicara, menentukan segala sesuatu. Saya pikir dua-duanya ada. Dan memang mempengaruhi karya-karya postmodernisme dan feminisme. Begitu Bu Titi, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Arin. Teman-teman semua, saya mengapresiasi yang sangat luar biasa. Peserta webinar hari ini, meskipun sampai akhir, itu peserta masih sangat besar. Tercatat tertinggi tadi 101, ini masih 95. Artinya seminar ini semoga harapan kami benar-benar berguna bagi pengetahuan penyegaran ilmu kita. Tadi seperti Ibu Arin, bagi yang tidak bahasa Indonesia mungkin maaf, aneh dengan kata salindia. Salindia itu adalah PowerPoint. Jadi berikut ini kami tampilkan salindia itu maksudnya PowerPoint. Kalau teman-teman bahasa Indonesia, saya yakin bahasa Inggris tahu itu, tapi karena ini pesertanya banyak yang lain, ada mahasiswa juga, ada teman-teman senior, ini tentu sangat bermanfaat. Demikian atas nama pribadi selaku moderator, saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Demikian yang dapat saya sampaikan, tetap sehat, tetap semangat, semuanya berjalan dengan lancar, sehingga semua aktivitas dapat tercapai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepenuhnya kami serahkan kembali kepada pemandu acara. Baik. Terima kasih Pak Teguh Prakoso yang telah memandu seminar akademik ini dengan berjalan dengan baik dan lancar.
Hadirin peserta seminar akademik, telah kita simak bersama pembahasan dari pembicara yang sangat menarik dan saling melengkapi. Sebelum penutupan acara sesi foto, mohon Bapak Ibu peserta seminar akademik berkenan menghidupkan kamera untuk diambil gambar. Bapak Ibu, mohon bantuan menyalakan kamera. Kami hitung ya, Bu. Iya. Mas Fahri mohon bantuan untuk menangkap layar ya. Ibu boleh aba-aba, Bu. 1, 2, 3. Selanjutnya di slide kedua, Ibu. Iya, baris kedua. 1, 2, 3. Sepertinya sudah tidak ada yang mengaktifkan kamera lagi, Bu. Baik, terima kasih Mas Fahri. Ya. Baiklah Bapak Ibu, acara seminar akademik hari ini akan ditutup oleh Ibu Nunung Supratni selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP-UT sekaligus Kepala Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni. Yang terhormat Ibu Nunung, kami persilahkan untuk menutup acara seminar akademik ini. Terima kasih Ibu Brilianing Pratiwi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menghadiri kegiatan seminar akademik Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP-UT. Ya, memang ini merupakan kegiatan seminar yang pertama ya di tahun ini. Ya, memang rencananya sih sudah di bulan-bulan lalu karena memang kesibukan dari teman-teman di prodi. Jadi baru hari ini menyelenggarakan seminar akademik. Mudah-mudahan di seminar akademik berikutnya Bapak Ibu dan Ibu juga bisa hadir ya, bisa aktif di kegiatan seminar ini. Ya, terima kasih kepada Pak Arifin Zaidin yang sudah memberikan ilmunya kepada kami. Begitu juga dengan Ibu Arini. Semoga ilmu yang telah disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, untuk Bapak dan Ibu dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, saya persilahkan untuk menjadi pemakalah di seminar-seminar berikutnya ya. Saya sangat berharap di bulan depan ada seminar prodi, di seminar akademik prodi ya. Nanti akan kami sebarkan form kesediaan untuk webinar. Ya, terima kasih yang bisa sampaikan. Terima kasih ya Bapak Ibu. Saya tutup kegiatan ini. Sampai bertemu kembali di seminar akademik Prodi Bahasa Indonesia di bulan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kaprodi atas penutupan. Saya juga ingin mengingatkan kembali agar para hadirin mohon mengisi daftar hadir supaya bisa mendapatkan sertifikat. Dan sertifikat ini akan dikirimkan melalui email Ibu dan Bapak peserta. Jadi pastikan Bapak Ibu menuliskan email secara benar. Hadirin yang saya muliakan, telah sampailah kita pada penghujung acara. Sebelum saya menutup, izinkan saya membacakan 2 buah pantun. Ada cengkih di atas keramik, ditumpuk supaya tidak berat. Terima kasih peserta seminar akademik. Semoga mendapat banyak manfaat. Buah kiwi, buah kenari. Tambah durian jadi buah tangan. Sebentar. Saya Pratiwi mohon undur diri. Mohon dimaafkan segala kekurangan.
Terima kasih kepada Ibu Dekan, Ibu Kaprodi, Ibu dan Bapak Ibu pembicara yang luar biasa, Bapak Moderator, para peserta hadirin sekalian yang telah setia menyimak acara dari awal hingga selesai. Pada akhirnya saya mewakili seluruh panitia selaku pemandu acara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada kekurangan selama kegiatan seminar akademik berlangsung. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi